Halo adik-adik, selamat bertemu kembali ya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan mengagungkan Tuhan. Spesial hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan banyak menaikkan pujian buat Tuhan kita. Semuanya siapkan hatinya, semuanya siapkan seluruh hidupnya untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Belajar lagunya bersama-sama ya dengan Om Did ya. Katakan beri puji dan hormat bagi Tuhan kita. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Semua dengan senang hati katakan beri puji dan hormat bagi Tuhan kita. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekarang semuanya lipat tangannya. Kita akan berdoa, kita akan menghadap tahta Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan terhadap kami semua. Dari awal minggu sampai dengan saat ini kami boleh kembali menikmati anugerah dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih telah menolong kami dan memberikan yang terbaik buat kami, menyertai ibadah kami pada saat ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk menyatakan kuasa dan anugerah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, semuanya Om Didit percaya saat ini semuanya bersuka cita, semuanya bergembira walaupun kita nggak bisa bertemu. Dan Om Didit yakin kita sudah lama nggak ketemu. Jadi ketika nanti ketemu pasti nanti akan ada yang pangling, ada yang lupa, ada yang tambah gede, ada yang tambah tinggi, ada yang tambah gemuk. Tapi mungkin juga yang dulunya gemuk
Karena tambah tinggi akhirnya terlihat kurus. Tapi tidak masalah, semua itu anugerah Tuhan buat kita. Yang penting Tuhan beri kita kesehatan dan kekuatan untuk memuji namanya ya. Semua tetap ceria ya, semua tetap bergembira. Kita akan menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Belajar lagu ini sudah pernah kita nyanyikan, cuma kalau misalnya ada yang lupa, kita bisa belajar lagi. Yuk, naikkan pujian ini ya. Haleluya. Teman semua, tetaplah ceria, jangan sampai rendah diri. Tuhan Yesus yang mengasihimu, karena engkau milik Tuhan. Yang hitam, yang putih, semua Tuhan cinta. Yang kurus, yang gendut, Tuhan sayang. Yang tinggi, yang pendek, semua diberkati. Diriku dan dirimu Tuhan sayang. Yuk, semuanya nyanyi ya, yang kurus, gendut, tinggi ataupun pendek. Teman semua, tetaplah ceria, jangan pernah rendah diri. Tuhan Yesus terus mengasihimu, engkau milik Tuhan. Yang tinggi, yang pendek, semua Tuhan cinta. Yang kurus, yang gendut, Tuhan sayang. Yang hitam, yang putih, semua diberkati. Diriku dan dirimu Tuhan sayang. Yang hitam dan yang putih, yang hitam, yang putih, semua diberkati. Diriku dan dirimu Tuhan cinta. Haleluya. Jadi adik-adik, kita semua dikasih oleh Tuhan. Gak peduli kita gemuk atau kita yang kurus, kita yang tinggi, kita yang pendek, semua disayang oleh Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagi ya. Kita bersuka cita karena Tuhan menyayangi kita. Katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 dialah Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja,
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Yang tadi berdiri sekarang boleh duduk. Nah, firman Tuhan yang pagi ini akan kita dengar, dan boleh percaya bahwa saat ini karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita semua juga mengasihi Tuhan. Yuk, siapa yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangannya. Iya, saya percaya semua mengasihi Tuhan dan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Ya, kita sambut firman Tuhan ya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua katakan ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan.
kami bersyukur pada saat ini. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini boleh menguatkan kami dan memberikan kekuatan iman buat kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang semua buka Alkitabnya. Semua ada Alkitab kan di rumah. Boleh buka Alkitabnya, juga boleh buka aplikasi Alkitab di HP yang kalian pegang yang ada di rumah. Boleh HP-nya mama atau punya siapa yang ada Alkitab, aplikasi Alkitab, silahkan dibuka. Kita buka di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Sekali lagi, Lukas pasal yang kedua, ayat 52. Sudah ketemu semua? Oke, kalau sudah akan saya bacakan. Lukas pasal yang kedua, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dibaca sekali lagi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, ternyata ada satu hal yang istimewa dengan seorang anak yang bernama Yesus. Anak ini apa? Dia bertambah besar. Seperti kita semua, dulu kecil dari bayi, kemudian TK, SD, ada yang SMP, semakin lama semakin besar. Dan ketika semakin besar, apa catatan tentang Yesus? Yesus ketika dia semakin besar, dia semakin bertambah. Apa yang bertambah? Bukan cuma badannya aja. Badannya dia makin gede, kemudian dia tambah, semakin bertambah hikmatnya. Hikmatnya, kepandaiannya. Jadi Yesus bukan cuma tubuhnya yang tambah gede, tapi makin pinter, dan bukan itu aja, makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi Yesus yang dari kecil, anak kecil kan biasanya kan menyenangkan. Semakin besar bukan semakin nyebelin, bukan semakin menjengkelkan, tetapi makin besar makin dikasihi oleh siapa? Oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik semua, Obedit dan kita semua harus bertumbuh dalam hikmat kita. Harus bertumbuh dalam kepandaian kita. Caranya gimana? Untuk bertumbuh dalam kepandaian kita, salah satu cara yang kita gunakan adalah dengan belajar. Apa? Ya benar, belajar. Makanya kita sekolah. Nah, dan saat ini kita nggak bisa kumpul bareng-bareng dengan teman-teman di sekolahan, kita nggak bisa belajar bareng-bareng firman Tuhan di gereja, kita mesti belajar secara daring, tapi itu tidak masalah. Intinya, untuk bertambah hikmatnya, kita harus belajar. Nah, Om Brit akan cerita tentang seseorang, dia yang penuh semangat dan dia mau belajar. Orang ini masih muda, tapi dia semangat sekali pengen belajar. Nanti adik-adik boleh lihat di Kisah pasal yang ke-20. Kisah pasal yang ke-20 nanti boleh dibaca mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi kita fokus di ayat 7 sampai 12 saja. Om Budi ceritakan aja ya. Begini ceritanya. Nah, ada seorang guru yang sangat luar biasa. Tugasnya guru apa? Mengajar. Guru ini namanya Bapak Paulus. Pak Paulus ini dia datang ke sebuah kota yang namanya Troas. Untuk apa? Untuk mengajar. Dan datang ke sana itu cuma 1 malam aja. Jadi karena cuma 1 malam, dia harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya orang juga bisa belajar dengan baik. Pak Paulus mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan murid-murid yang ada di sana, mengumpulkan di dalam sebuah gedung. Dan ketika mereka semua ngumpul, Pak Paulus ini mulai menyampaikan pengajaran. Dan Pak Paulus ini menyampaikan pengajaran di gedung itu di tingkat yang ketiga. Jadi tinggi.
Kalau gereja tempat kita itu yang di sebelah belakang itu ada 5 tingkat, Pak Paulus 3 tingkat, dia ada di sana. Dan sebelum mengajar, ternyata Pak Paulus pun dia juga bukan cuma ngajar toh, bukan cuma ngisi apa yang ada di kepala, tapi Pak Paulus pun juga menyiapkan makanan untuk murid-muridnya. Nah, pada waktu itu ketika mulai malam, karena Pak Paulus cuma punya waktu kesempatan 1 malam, Pak Paulus mulai mengajar. Dia mulai menyampaikan firman Tuhan, mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh semangat dan penuh antusias. Semua orang konsentrasi mendengarkan Pak Paulus yang sedang mengajar. Kenapa? Mereka pengen dapat sesuatu dari Tuhan, pengen ngerti apa yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Paulus. Sementara Pak Paulus berkhotbah dengan luar biasa, ternyata di situ ada seorang pemuda yang datang. Ketika dia datang, dia berpikir, wih, menyenangkan sekali bisa belajar dengan Pak Paulus. Aku mau ikut Pak pemuda ini, dia mulai lihat kiri kanan, dia lihat cari tempat yang enak. Nah, kemudian pemuda ini menemukan sebuah tempat yang sangat ideal di tepi jendelanya dibuka, jadi anginnya semilir. Kemudian dia ambil kursi dan duduk di situ. Siapa nama pemuda ini? Pemuda ini bernama Eutikus. Jadi pemuda ini dia pengen belajar firman Tuhan seperti yang lain. Dan dia supaya belajar dia nyaman, dia cari tempat belajar yang enak di dekat jendela supaya tidak gerah. Pak Paulus melanjutkan pengajaran dengan luar biasa, dengan sangat semangat. Nah, Eutikus yang duduk di dekat jendela ini, dia begitu konsentrasi, tapi lama-lama dia ketika angin semilir meniup mukanya, ternyata dia tidak kuat apa, dia ngantuk sekali. Sementara dia berusaha mendengarkan Pak Paulus ngajar apa ya, ternyata angin yang meniupnya ditambah lampu-lampu yang banyak yang kelap-kelip di sana itu membuat dia semakin gak kuat menahan matanya untuk terpejam. Mungkin kalau kayak Mr. Bean ya sudah diganjel pakai korek, kemudian sudah mulai digosok-gosok tangannya, tapi tetap aja Eutikus ini tetap saja dia masih mengantuk sambil dia melotot gini dengerin firman Tuhan. Ngomong apa ya itu ya Pak Paulus ya, tuh dengerin. Ternyata ketika dia buka matanya, ternyata lama-lama merem juga. Nah, akhirnya saking gak kuatnya Eutikus ini benar-benar terpejam. Ketika dia terpejam, dia lupa kalau dia duduk di dekat jendela. Akhirnya ketika dia ngantuk, benar-benar ngantuk, ketika badannya mulai oleng, badannya jatuh gitu dari lantai ketiga jatuh ke bawah. Semua orang yang mendengar suara bingung, ada apa? Pak Paulus menghentikan pengajarannya. Kemudian semua bilang, loh, ada apa? Pak Paulus tanya, ada apa? Pak Paulus, ada yang jatuh di bawah. Langsung semuanya pada lari ke bawah. Ketika lari ke bawah, mereka menemukan seorang anak muda yang jatuh dari lantai 3. Kemudian orang-orang langsung mengangkat pemuda ini, mengangkat Eutikus ini. Ketika diangkat, ternyata pemuda ini sudah meninggal. Bayangkan, dia pengen belajar, dia pengen mengerti apa yang Tuhan sampaikan, dia pengen bertambah pintar, tetapi karena rasa kantuk yang dia tahan, dia saking gak kuatnya, dia jatuh dan dia meninggal. Kemudian Pak Paulus datang, biarkan dia. Pak Paulus datang, kemudian Pak Paulus mendekati dia dan mendoakan Eutikus ini. Apa yang terjadi? Eutikus yang dia bersemangat untuk belajar, tapi dia jatuh dari lantai 3 dan meninggal. Dia hidup kembali karena doa dan mujizat Tuhan yang dinyatakan melalui Bapak Paulus.
Kemudian setelah Eutikus hidup kembali, Paulus bilang, yuk kita ke atas lagi. Kemudian mereka semua ke atas. Untuk apa? Apakah untuk belajar? Tunggu dulu. Pak Paulus bilang, sekarang jangan belajar dulu. Sekarang makan dulu semuanya. Wah, jadi semuanya makan. Kenapa makan? Kalau makan itu bisa menghilangkan kantuk. Oke, amin ya. Jadi semuanya makan, semua gembira. Setelah semuanya makan, kemudian Pak Paulus melanjutkan pengajarannya sampai pagi. Dan ketika sudah sampai pagi, kemudian Pak Paulus pamit untuk meninggalkan kota Troas. Sementara orang-orang yang ada di sana, mereka mengantarkan Eutikus ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang itu harus punya semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Dan ketika belajar, harus mencari tempat yang enak. Seperti yang dilakukan Eutikus, dia pengen belajar dengan gembira, dengan nyaman, dengan tidak merasa tertekan, dengan tidak merasa dengan tidak merasa enak, dengan hati yang enak. Supaya apa? Supaya belajarnya enak. Tapi satu hal kesalahan yang dilakukan oleh Eutikus, ketika dia terlalu nyaman dengan cara dia belajar, akhirnya dia justru malah terjatuh. Dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak menguasai dirinya, sehingga apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia enak, justru tidak membuat dia bisa belajar dengan baik. Justru itu yang membuat Eutikus malah gagal dalam belajar. Jadi adik-adik, nah, Om Brit sarankan apa? Ketika kita mau belajar, oke, boleh kita lakukan seperti Eutikus. Cari tempat yang nyaman, cari tempat yang enak, pilih suasana yang menyenangkan. Boleh duduk santai, boleh boleh siapkan makanan, boleh cari tempat yang sejuk, boleh di kamar, boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk. Tapi ingat, esensi atau tujuan belajar tidak boleh dilupakan. Jangan seperti Eutikus. Dia ketika dia mencari tempat yang enak, justru itu membuat dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, itu yang membuat dia jatuh dan dia meninggal. Bersyukur Tuhan membangkitkan dia melalui Bapak Paulus. Sepi, tidak ada yang mengganggu. Aku boleh nyalakan kipas angin atau yang punya AC, aku nyalakan AC biar belajarnya enak. Tetapi yang biasa dilihat, biasanya ketika sudah mulai suasana sejuk dan enak, niatnya belajar. Ketika belajar, kemudian belajar, ketika belajarnya duduk kok nggak nyaman ya, tiduran. Ketika mulai tiduran, buka buku, kemudian lama-lama dari mata yang lebar, matanya semakin sempit, kemudian merem. Akhirnya jadi belajar apa enggak? Enggak jadi belajar, malah tidur. Itu yang tidak boleh. Dari Eutikus kita bisa belajar bahwa semua orang harus dengan semangat ketika pengen bertambah hikmatnya. Tapi jangan sampai ketika suasana yang enak itu membuat kita menjadi gagal dalam belajar. Adik-adik, sudah 8 bulan ya kalau nggak salah kita belajar online, belajar secara daring, dan itu ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak enak. Ada yang bilang enak, kenapa? Karena tidak banyak tugas yang diberikan, tidak harus berangkat ke sekolah. Tetapi ada yang bilang juga nggak enak, kenapa? Karena kalau belajar di rumah, kalau nggak bisa, kalau tanya papa sama mama, malah dimarah-marahin. Ada yang bilang seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, enak atau tidak enak, kita tetap mesti belajar. Setiap tugas yang guru berikan, kerjakan sebaik-baiknya. Kalau ada pesan, kerjakan tugas ini, tidak boleh tanya, tidak boleh nyontek, kerjakan dengan sepenuh hati. Tidak boleh tanya dan tidak boleh nyontek. Kenapa? Karena kita semua bertanggung jawab dengan diri kita.
ketika kita dari kecil bertambah besar, itu Tuhan juga menginginkan kita seperti Yesus. Harusnya ketika badan kita tambah gede, kepintaran kita makin bertambah, dan orang mestinya makin mengasihi kita, dan Tuhan juga semakin mengasihi kita. Itu ya, jadi firman Tuhan hari ini, ayo tetap belajar, semangat seperti Eutikus yang semangat belajar, tapi tidak boleh terlena ketika sudah nyaman dalam belajar, sehingga itu bikin kita nggak bisa belajar dengan baik. Oke, sekian ya firman Tuhan. Kita selesai ibadah kita berdoa, kita minta berkat Tuhan diturunkan buat kita semua. Yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama untuk kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh, baik dalam fisik kami maupun dalam hikmat kami. Ajari kami untuk kami bisa belajar dengan baik dan mengerti setiap pelajaran yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan diturunkan atas kami semua, atas bangsa kami ini Tuhan, supaya segera terlepas dari pandemi corona ini, bukan hanya bangsa kami tapi seluruh dunia ini Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dan kebebasan kembali, untuk kami boleh bersama-sama datang ke gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga berdoa untuk gereja kami, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, memberkati setiap pengurus gereja yang ada, dan juga setiap pengerja yang ada Tuhan, dan juga setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah di tempat ini, baik beribadah secara langsung maupun secara daring. Tuhan berkati kami semua dengan berkat yang melimpah dan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya anugerah-Mu nyata dan kuasa-Mu dilimpahkan atas kami semua. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat Tuhan turun atas kami semua, menyertai kami dan keluarga kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.